Kebanyakan orang Islam Indonesia salah faham tentang makna sabar. Akhirnya hidup susah dan miskin. Oleh sebab itu fahamilah makna sabar. Karena sabar itu ada 3 tingkatan. Sabar ada 3 jenis. Yang pertama as-sabru 'ala ta'ati, sabar menjalankan ketaatan. Jadi tatkala menjalankan ketaatan harus bersabar. Yang kedua as-sabru 'anil ma'siyati, sabar menjauhi kemaksiatan. Nah, sabar menjalankan ketaatan dan sabar menjauhi kemaksiatan ini butuh terus-menerus secara istiqomah sampai mati. Tetapi sabar yang jenis ketiga yaitu as-sabru 'alal musibah, sabar menerima musibah, tidak boleh terus-menerus. Nah, kebanyakan orang Indonesia itu kalau sabar menerima musibah terus-menerus sehingga hidupnya susah, miskin, melarat. Apa alasannya? Sabar. Maka dari itu perhatikan, kita harus bisa membedakan makna sabar. Kalau sabar menjalankan ketaatan, misalnya ngaji, sholat, harus sabar. Orang sholat harus bersabar, orang ngaji menuntut ilmu harus bersabar. Demikian pula menjauhi kemaksiatan, hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka kita harus bersabar. Tidak boleh mudah ikut-ikutan oleh keadaan. Kita harus tetap bersabar menjauhi kemaksiatan. Namun tatkala menerima musibah, menerima ujian dari Allah, maka hanya tatkala kejutan pertama saja. Jadi tatkala hantaman pertama itu kita bersabar. Tetapi untuk yang kedua kali, ketiga kali, tidak boleh kita terus-terusan bersabar. Akhirnya hidupnya susah, miskin, melarat. Masya Allah, naudzubillah, thumma naudzubillah. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Tafsir An-Mu'allim dimanapun berada. Marilah pahami nih, makom sabar dalam menjalankan ketaatan serta sabar dalam menjauhi kemaksiatan adalah sangat tinggi derajatnya dan harus terus-menerus secara istiqomah sampai mati. Ini kalau sabar 2 hal itu tadi. Sabar yang pertama menjalankan ketaatan, ngaji butuh sabar. Kalau ngaji tidak sabar, baru sulit sedikit aja sudah menyerah, berarti itu tidak sabar. Menuntut ilmu harus sabar. Demikian pula misalnya kita sholat, berzikir harus sabar. Kalau nggak bersabar, sholatnya cepet-cepetan, setelah salam langsung ngilang begitu, tidak mau berzikir, berdoa kepada Allah. Jadi taat itu butuh kesabaran. Menjauhi kemaksiatan, apalagi di sekitar kita, lingkungan kita banyak orang yang maksiat. Apakah kita bersabar tetap tidak ikut-ikutan maksiat? 2 hal ini butuh kesabaran ekstra. Namun sabar dalam menerima ujian dan musibah hendaklah tidak boleh terus-menerus. Enggak boleh terus-menerus. Karena sabar jenis ini terbatas pada kejutan yang pertama saja. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sabru 'inda as-sadmatil ula. Kesabaran itu ketika kejutan yang pertama saja. Jadi tatkala kita misalnya kepleset di tempat yang sama 2 kali 3 kali, itu ya orang yang kurang cerdas namanya. Kalau kita kepleset misalnya di samping rumah, ya nggak boleh kita nanti kepleset lagi di tempat yang sama. Jadi sabar yang menerima ujian ini harus sekali saja. Oleh sebab itu setiap orang beriman hendaklah berusaha dan berdoa. Harus berusaha dan berdoa, usahanya semaksimal mungkin. Doa, berzikir, melakukan apapun agar terhindar dari musibah dan ujian. Untuk naik ke makom syukur. Nah, makom syukur ini adalah makom yang sungguh luar biasa. Makom syukur, kita harus naik ke dalam makom bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kalian bersyukur, maka aku, kata Allah, akan menambah kepada kalian. Coba kita renungkan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu mengajari kita untuk naik ke makom bersyukur kepada Allah. Surat Al-Fatihah mulai dari pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Tatkala kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita harus melakukan aktivitas. Ingin melakukan aktivitas apapun, kita mengawalinya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim.
Kemudian setelah itu ayat yang kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Nah, kita kan bersyukur. Maqam syukur alhamdulillah. Jangan sedikit-sedikit sabar. Sabar, alhamdulillah sabarnya. Diantem orang sabar, kepleset sabar. Usahanya bangkrut sabar, sedikit-sedikit sabar. Bukan begitu, ndak. Ini sulit. Makanya kalau kita misalnya selalu salah paham tentang makna sabar, ya akhirnya sedikit-sedikit sabar. Kalau ditanya, mengapa lo hidupnya susah dan menderita, miskin? Jawabannya apa? Sabar. Sabar. Nah, sabar jenis ini itu kurang bagus. Kurang bagus walaupun toh pada hakikatnya sabar dan syukur itu selalu beriringan. Bagi orang beriman, ajaban li amril mukmin, kata Rasulullah. Mengherankan bagi urusannya orang mukmin, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang beriman. Apa itu? Jika dia ditimpa musibah, sabar. Sabar itu baik. Kemudian jika dia menerima nikmat, derajat karunia dari Allah, dia syukur. Syukur juga baik. Sabar dan baik itu sama-sama baik. Sabar dan syukur, ya kan? Sabar dan syukur itu sama-sama baik. Tetapi kalau kita boleh memilih, ya kita dalam sabarnya untuk urusan taat ibadah. Untuk urusan taat ibadah harus butuh sabar. Menjauhi kemaksiat butuh sabar. Tetapi sabar yang ketiga ini tidak boleh kita bawa terus. Tidak boleh kalau kita misalnya diuji oleh Allah, sabar. Dapat musibah, sabar. Sabarnya adalah inda sudmatil ula. Tatkala kejutan pertama saja, ya kan, ujian musibah itu biasanya kan datang mengejutkan. Datang tiba-tiba, ya sabar kalau itu supaya dapatkan pahala anugerah dari Allah. Tetapi setelah itu siap-siap, begitu loh. Siap-siap berusaha semaksimal mungkin, peras keringat, begitu, memutar otak, berdoa kepada Allah, berusaha semaksimal mungkin agar naik derajat menjadi maqam syukur. Maqam bersyukur, sebagaimana surat Al-Fatihah itu kita diajari untuk naik ke maqam syukur. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Minta kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu. Oleh sebab itulah, mari baca dan pahami makna sabar yang sebenarnya. Kita harus berusaha untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu maqam bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.